Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Hormat dan patuh pada orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam Islam disebutnya birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti pada orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk tuh ke dalam birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Jadi semuanya harus dipatuhi sama kalian. Bahkan seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya adalah seorang yang kafir atau non-muslim. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang hal ini, yaitu tentang orang tua. Harus hormat kepada orang tua, harus patuh. Di antaranya kita bahas surat An-Nisa ayat 36. Nah, di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini jelas Allah memerintahkan kita dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nih, dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah langsung dari Allah. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah menyembah Allah dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Oke, kita lanjut. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Jadi, berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat dan mendidik. Loh, kok bisa? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan yang sepadan oleh seorang anak. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Jadi meskipun kita sudah berbakti, kita sudah mematuhi, tentu itu bukan merupakan sebuah balasan bagi kedua orang tua kita. Kenapa tidak bisa membalas? Karena jasa orang tua itu tidak akan bisa kita balas dengan hal yang sepadan. Karena jasa orang tua begitu besar, ya. Makanya kalian diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tuanya karena hanya itu yang seorang anak bisa lakukan, hanya bisa berbakti, menghormati, mematuhi orang tua kita karena jasa-jasanya tidak bisa terbalaskan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Dia celaka, dia celaka, dia celaka." Lalu beliau ditanya, "Siapakah yang celaka ya Rasul?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga,
dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita masih bersama orang tua kita sampai saat ini, masih tinggal bersama mereka, apalagi dalam usianya yang mungkin sudah lanjut, sudah tua, itu merupakan kunci surga, merupakan salah satu kunci pintu surga bagi kita. Maksud Rasulullah di sini adalah dia celaka. Dia celakanya karena seorang anak tersebut tidak merawat orang tuanya, tidak peduli dengan orang tuanya. Dia tidak berusaha masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mau merawat orang tuanya yang sudah usia lanjut. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu saat ini jika kalian masih bersama orang tua kalian masih lengkap. Jadi berusahalah untuk berbakti kepada keduanya. Jangan sampai kalian menjadi orang yang ada di dalam hadis ini, yaitu orang yang celaka karena tidak berusaha masuk surga dengan berbakti kepada orang tua. Oke. Uququl walidain. Apa sih uququl walidain? Perilaku durhaka kepada orang tua atau disebutnya dalam Islam uququl walidain merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Ingatlah, kalian harus ingat nih, ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Jadi jangan sampai kalian uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Bukan hanya di dunia kalian sengsara, namun di akhirat juga. Nah, di sini ada cara menghormati orang tua. Tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Nah, jika orang tua kalian masih hidup, dapat dilakukan dengan cara yang pertama nih, mendengar semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Jadi perkataan orang tua kita dengarkan, kita hormati, jangan sampai kita songong atau ngebantah. Yang nomor 2, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Jadi jangan sampai kalian malas kerjanya hanya main handphone aja sepanjang hari tanpa membantu sama sekali pekerjaan orang tua di rumah. Ya, jangan buang-buang waktu meskipun kalian melihat misalnya orang tua kalian repot tapi kalian diem aja, jangan sampai ya. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Misalnya kalian mau ujian, mah doain ya, ayah doain ya. Senantiasa meminta doa orang tua. Karena di sini ada hadis 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizalimi, doanya orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Untuk itu kita dalam melakukan apapun senantiasa untuk meminta doa kepada orang tua, karena dalam hadis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan adalah doa orang tua kepada anaknya. Cara menghormati orang tua. Nah, tadi kita sudah membahas cara menghormati orang tua yang masih hidup. Namun jika orang tua kita sudah meninggal, maka cara menghormati dan mematuhinya adalah sebagai berikut. Kita bisa melakukan menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua kita. Jadi misalnya orang tua kita punya teman dekat, punya sahabat. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal, misalnya kita bisa menghormati orang tua kita dengan cara menyambung tali silaturahim dengan teman-temannya. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Jika sebelum meninggal, orang tua tersebut punya cita-cita atau menginginkan kalian menjadi apa, misalnya menjadi dokter, kalian bisa menghormati orang tua kalian dengan melanjutkan cita-cita mereka. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sholat jika kalian berdoa ketika orang tua kita sudah meninggal maupun masih hidup, tentunya kita selalu mendoakan ibu bapak kita. Semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan panjang umur kalau masih hidup, dan jika kalau sudah meninggal nih, kita mintakan ampunan. Oke? Ingat-ingat ya.
Ada 3 hal nih yang bisa kalian lakukan jika orang tua kalian sudah meninggal. Lanjut ya. Cara menghormati guru. Sekarang kita membahas guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, dan lain sebagainya. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang yang berilmu. Dengan bekal ilmu kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarah. Itulah kebaikan-kebaikan seorang guru kepada muridnya. Sama seperti orang tua, guru juga merupakan orang tua kalian. Sering disebut orang tua kedua kalian, yaitu orang tua ketika di sekolah. Jasanya juga besar di hidup kalian guru itu ya. Jadi sama semuanya murid-murid harus menghormati gurunya, bukan hanya orang tua tetapi juga guru sebagai orang tua kedua kalian. Jadi jangan sampai di belakang guru-guru kalian justru malah mengolok-olok, mengejek, ngata-ngatain, itu jangan sampai ya. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, dia berhutang budi kepada guru, benar ya? Lalu bagaimana sih cara menghormati dan mematuhi guru? Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Jadi jika kalian bertemu guru di jalan atau berpapasan, jangan kalian malah kabur. Ya, kalau melihat guru harusnya menyapa dan mengucapkan salam, salim misalnya. Ya, jangan malah kabur atau pura-pura nggak ngelihat. Nomor 2, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Apalagi sekarang lagi pembelajaran online ya. Apapun yang diperintahkan oleh guru, tugas-tugasnya semuanya disimak dan dikerjakan. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Jangan gurunya sudah semangat, kaliannya males-malesan. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Jangan justru malah merendahin guru. Ah, dia apa sih, guru apa sih, nggak bisa apa-apa gitu ya. Jangan sampai, naudzubillah. Yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Jangan sampai gurunya di depan kelas, kalian malah duduk di meja kalian ya. Jangan sampai, mungkin yang sudah pernah begitu dulu, jangan sampai diulangi lagi. Nah, itu dia pembahasan kita tentang menghormati orang tua dan guru. Nanti di sini Ibu akan kasih soal. Ada 3 soal saja. Nanti ini kalian kerjakan, dicatat soal dan dijawab di buku tulis. Setelah itu seperti biasa, kalian kirimkan tugasnya di Google Drive ya. Jadi ingat pesan-pesan di materi ini, bagaimana caranya kalian menghormati orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan cara menghormati guru. Jangan sampai keburukan-keburukan yang mungkin sudah pernah kalian lakukan terulang kembali, jangan sampai terjadi lagi ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.